Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, habis sholat Jumat, makan siang, wis wareg, rokokan, ngopi, kita lanjutkan kembali acara berikutnya. Eh, ini terus harus terus diolah ini. Jadi kita akan menerangkan masalah Nemea buffer guys, ya. Nemea buffer. Nemea buffer ini adalah salah satu kayak aksesoris guys, ya. Jadi di kapal itu ada alat, ya, yang namanya itu Nemea buffer. Apa fungsi Nemea buffer ini? Saya akan jelaskan. Nemea buffer ini adalah alat untuk memecah, ya, istilahnya supaya yang tadinya masuk satu bisa keluar banyak. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Karena output ini adalah inputan guys, ya. Jadi ini input. Jadi ini digunakan untuk GPS. Sementara saya menerangkan untuk GPS, ya. Jadi GPS data NEMEA-nya 0183, ya, baterainya 4800 ini masuk ke sini inputnya. Nah, ini adalah penguat, ya. Kalau ini satu GPS, inputnya sampai jumper atau di jumper, ya, dijadikan satu untuk menangani apa namanya, kayak di sini, ya, radar. Ini radar, ini ECDIS, ini echo sounder, ini AIS. Kalau dijadikan satu, terus kalau ada lagi satu lagi naftek. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 kita jumper, ya, dari output GPS ini kita jumper jadi satu begini, pasti lama-lama rusak ini guys, ya. Saya berbicara mungkin di teori nggak ada, ya, tapi kenyataannya seperti itu. Kenapa? Ya ini di jumper ini. Dan biasanya guys, salah satu ini akan ada yang terima, ada yang tidak. Kenapa? Karena tegangannya terbagi. Kalau menurut saya, ya, jadi ada yang nggak nangkap dari kelima alat ini. Untuk itulah kenapa pabrik bikin Nemea buffer. Nemea buffer ini dikasih penguat tegangan power supply guys. Tegangannya adalah 24 volt, ya. Ini 24 volt. Nah, 24 volt ini, ya, tegangannya untuk penguat. Ini kayak penguat lah, istilahnya penguat lah guys. Kalau gampangnya itu, ini di kapal pasti ada ini. Kalau kapal-kapal besar biasanya ada, karena di kapal besar itu biasanya radar ada, ECDIS ada, echo sounder ada, AIS ada, naftek ada. Jadi pasti membutuhkan ini, kecuali kalau GPS-nya 5. Kalau GPS-nya cuma satu apa dua, biasanya satu yang dikonekin, ya, kadang satu enggak. Nah, itu akhirnya kita perlu ini harus paham nih perwira navigasi. Kalau ini rusak atau satu aja rusak umpamanya, ya ini nggak nangkap radar. Kalau ini yang sebelah sini maunya rusak outputnya. Nah, untuk mengetahui alat ini bagus apa enggak, kita ukur tegangannya guys. Plus mainnya ini. Kasih avometer kurang lebih 10 volt DC. Ya, ini tapi alat ukur seperti ini kurang afdol, kurang sip lah pokoknya. Jadi yang bagus itu adalah menggunakan
alat kita bikin sendiri. Main plus, kita ambil kabel, kita belikan konverter, masuk ke RS232, ini kabel 9 pin ya, RS232 itu USB, masuk ke laptop. Caranya, laptop kita install Teraterm. Di situ nanti akan kita setting untuk baterainya berapa. Kalau memang untuk membaca Nemea 9600 ya 9600, 4800 juga 4800, kalau AIS 38400 ya 38400. Jadi tinggal mengatur di laptopnya apa yang kita ukur. Karena ini kita ukur adalah GPS, maka kita gunakan 4800 ya. Nanti settingan di laptopnya itu ada Teraterm, ada pilihannya di setupnya. Jadi caranya saya menyiapkan laptop, install aplikasinya, baru saya bikin USB itu serial RS232 sama konverternya. Nah, baru saya colok ke sini. Kadang kita itu tertipu, guys. Umpamanya nih, ya kan? Ini bagus. Mungkin ada yang kotak-katik ya, settingan IO-nya GPS bisa juga. Efeknya apa? Kalau settingan inputan GPS ini IO-nya kita rubah, otomatis di sini juga akan berubah datanya. Akhirnya apa? Radar, EDIS, echo sounder, AIS atau Novtek tidak akan keluar lintang bujurnya, posisinya. Itu. Jadi ini harus paham. Kadang kan di kapal itu ada yang iseng ya, iseng kotak-katik GPS. Kalau kita nggak paham, kita akan bingung nanti. Wah, apa yang rusak ini? Apa yang rusak? Padahal cuma settingan GPS saja. Sama juga begitu di EDIS ini tidak kebaca. GPS ini lintang bujurnya nggak mau masuk di sini. Kita cek di sini di EDIS ini juga ada sistem settingan untuk baud rate-nya. Di trace ini keluar nggak datanya kayak dolar, G apa itu. Kalau zero itu ya heading, nah itu guys. Jadi jangan sampai kita nggak tahu. Ini cari ini posisi ini di kapal sampean nanti ya. Cari ini di mana ini posisinya. Jangan sampai ini rusak sampai nggak tahu. Ini mati semua ini gimana ini ya. Padahal powernya aja mungkin jatuh yang di sini. Atau tegangannya ini nggak masuk atau memang sudah rusakan gitu. Jadi inputnya GPS satu masuk sini, plusnya kita ukur pakai AVO lah, merah plus hitam main kan gitu. Kita ukur outputnya yang dari GPS ini, kita cari dulu kabelnya yang mana, kita masukin sini plusnya. Nah setelah itu di sini sampai ukur pakai avometer. Kalau sampai tidak punya ini ya terpaksa pakai avometer analog ya, kali 10 volt dia akan berdenyut begini dia. Ya tegangannya nggak sampai nggak sampai 10 volt DC ya. Nah berdenyut begini. Cuman ini kadang-kadang itu tipu itu dalam arti belum pasti bisa dipergunakan. Nah kadang itu nyambungnya terbalik, bisa jadi kan min taruh plus atau plus taruh min. Nah itu di sana nanti juga nggak kebaca rekodnya, atau di radar atau di sini nanti akan tidak terbaca. Jadi saya harus pastikan bahwa benar itu tegangannya Nemea. Nah main plusnya sudah benar, terus simbolnya itu pasti ada dolar, ada huruf dolarnya keluar itu. Nah, nggak tahu juga kenapa dikasih dolar, mungkin karena dolar ya mata uang dunia kali ya. Kenapa nggak rupiah aja? Nah, iya. Oke guys, jadi gitu guys ya. Nah, jadi sampean kan nggak usah takut-takut, nggak usah bingung kalau ada masalah. Ya ini ya harus paham lah. Ini kan termasuk komponen ya kan, termasuk apa namanya alat untuk itu tadi, untuk menguatkan data untuk Nemea-nya 0183-nya. Jadi ini untuk GPS ya kan. Nah untuk AIS ya beda lagi.
karena dia pakai simbol red yang apa, baud rate kok, simbol red sama TV. Baud rate-nya beda juga. Kalau GPS, speed lock atau wind speed itu sama. Kalau apa, ice yang paling beda 38400 kalau saya. Oke, ada yang ditanyakan? Berarti alat ini penting ya Pak ya, kalau buat ini nyambungin kayak ada DGD sumbernya dari satu biar bisa semua Pak. Iya, ya, ya penting juga ini kalau sampean langsung dari GPS ke sini, efeknya akan GPS sama ini nanti akan rusak IO-nya. Saya pernah ngalami masalahnya, maksudnya ada kapal yang dijamper seperti ini, tapi ya itu akhirnya GPS-nya lama-lama rusak, data outputnya nggak bekerja. Nah sudah, tapi kalau pakai ini dia stabil, dia masuk ke sini tegangannya berapa, outputnya juga berapa. Jadi yang dibutuhkan ini semua rata, dan masuk semua. Di semua kapal ini, kalau kapalnya perangkatnya komplit ini pasti ada ini. Tapi posisinya banyak yang nggak tahu, entah di kamar peta atau di anjungan atau di kamar radio. Nah ini harus kita cari di mana posisinya. Jadi nanti kalau ada masalah di radar, umpamanya ada masalah lintang budirnya nggak keluar, sampai langsung cek inputan ke radar ini, kabel yang input ke radar kamu cek pakai ini atau pakai AHU. Kalau dia tegangannya ada, apa namanya, berarti apa? Kalau tegangannya nggak ada, berarti ada masalah. Dari sini ini kemana? Ya ke sini. Ini. Kadang itu terjadi di sini yang rusak, di sini enggak. Itu bisa terjadi. Atau di sini rusak, di sini enggak. Ah, itu pernah. Jadi kita tinggal pindah aja toh, mana yang kosong. Kalau maunya ini yang rusak ya kita pindah ke sini. Kalau maunya ini kosong. Tapi hindari di jumper ya. Di apa? Jadikan satu, hindari itu. Karena itu pasti lambat laun ya pasti akan rusak. Oke guys, demikian aja ya untuk Nemea Beaver. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman yang di kapal. Kalau cuma untuk radar aja, mau naikin ke radar aja nggak usah ini, atau ke apa namanya, ECDIS saja ya, udah nggak usah pakai ini, langsung aja dari GPS ke sini. Ini belum loh, ini masih banyak ini ke VHF loh, ya toh? Makanya ini outputnya itu macam-macam, ya toh? Macam-macam guys. Ada yang sampai berapa? 8 output. Tergantung uangnya aja. Harganya semakin banyak outputnya ya pasti ya harganya beda. Ini kan VHF 1, VHF 2. Belum masuk itu. Belum MFHF. Ini butuh GPS juga. Ini semua butuh GPS. Nih. Karena kalau ada pemeriksaan MI, ini pasti ditanya, kok nggak connect sama GPS, mana lintang bujurnya? Nah, kenapa? Karena pada saat Anda marah bahaya, sampai tinggal tekan distress, maka posisi sampean akan langsung diterima. Itu makanya kenapa diaturannya harus connect sama GPS. Itu. Sama dengan ini echo sounder yang baru-baru ini kan dia connect sama GPS. Nah, nanti kalau ada kecelakaan kapal kandas, sampai langsung tahu posisi kandasmu waktu itu, langsung terekod di sini. Tinggal kita panggil aja kalau kejadian. Ada itu caranya. Ini di JRC tipe SC688 kalau nggak salah ya. Agak lupa, sudah lama nggak berlayar ya. Pokoknya di JRC bisa itu. Jadi dia bisa dimasuki GPS. Ada juga yang nggak bisa sih, tergantung tipe dan mereknya. Jadi intinya seperti itulah fungsi daripada Nemea Beaver. Oke, cukup sampai di sini ya. Nanti kita
akan sambung. Kita akan selalu terus mencari apa namanya, ya, masukan-masukan dari kapal. Kalau ada problem kita tangani, kalau bisa kita upload, kita sebarkan ke teman-teman semuanya. Biar kalau ada masalah mereka juga bisa paham. Tapi kalau nggak berhasil ya nggak usah diupload. Tapi kalau sudah tahu justifikasi spare part yang dibutuhkan ya kita bisa upload. Jadi nanti kalau ada kapal yang mengalami kerusakan, dia bikin berita acara ke kantor pusat itu enggak malu, enggak malu-maluin, ya kan? Jadi nyambung, umpamanya GPS rusak, antenanya patah, umpamanya dipatahin sama penumpang atau apa, umpamanya VHF antenanya patah. Teman kan tahu, oh iya antennya, permasalahannya di anten, jadi permintaannya kan bikin berita acaranya kan enak. Kalau sama enggak tahu VHF itu apa, sama enggak tahu apa-apa, mohon direparasi VHF, itu doang. VHF kan banyak, maksudnya alat yang diperlukan apa, material yang dibutuhkan di kapal apa. Jadi kantor mencapai kapal itu enak. Terus cantumkan seri dan plat numbernya. Jadi apa yang dibeli sama manajemen kita sesuai dengan apa yang Anda minta yang dibutuhkan di kapal. Kadang-kadang kan ada salah kirim, salah apa ya? Ya itu tadi salah justifikasi. Akhirnya kan nggak bisa pakai. Oke, kita aja dulu. Makasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu. Masuk Eko. Masuk. Jos gandul.